شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Amma ba'd. Hadirin yang dimati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman dan Islam, masih memberikan kita nikmat kesehatan dan juga nikmat waktu luang sehingga kita bisa mengikuti sholat isya berjamaah dan dilanjutkan dengan sholat tarawih. Dan tidak lain, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amal kita semua di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang setia mengikuti sunnahnya sampai akhir zaman. Hadirin yang mati Allah Subhanahu wa taala, masih semangat Pak ya? Masih ibarat kalau di bulan Ramadan, 10 terakhir bulan Ramadan itu ibarat sebuah pertandingan. Dan kita sekarang ada di final sebuah pertandingan tersebut. Kita sudah melalui 10 pertama bulan Ramadan, pertengahan bulan Ramadan, dan sekarang kita masuk di 10 terakhir bulan Ramadan. Ibarat sebuah pertandingan, kita sekarang ada di final yang mana kita tidak boleh lengah sedikit pun dari sebuah pertandingan. Maka di sisa bulan Ramadan ini, di 10 terakhir bulan Ramadan ini, kita harus memaksimalkan detik demi detik, waktu demi waktu, agar kita semua menjadi orang yang juara nanti ketika sudah keluar dari bulan Ramadan. Semoga kita semuanya menjadi orang yang juara di bulan Ramadan, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kutiba ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan dari bulan Ramadan agar kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan yang muttaqin, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimati Allah Subhanahu wa taala, kita di akhir bulan Ramadan kita telah mengisi waktu kita dengan berbagai amal soleh. Di antaranya adalah qiyamul lail, di antaranya juga adalah tilawatul Quran, lebih semangat lagi. Di antaranya juga adalah sedekah jariyah yang selalu memaksimalkan diri untuk bersedekah di 10 terakhir bulan Ramadan. Yang mana di 10 terakhir bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar yang semua kita tahu. Kata Nabi SAW, man khurima khairuha faqad khurim. Barang siapa yang terhalang dari baiknya Lailatul Qadar, maka dia tidak akan pernah mendapatkan Lailatul Qadar di tahun Ramadan di tahun ini. Jangan dimati Allah Subhanahu wa taala. Ada amalan juga yang banyak sekali kita harus maksimalkan di bulan Ramadan, terutama di 10 terakhir bulan Ramadan, adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih, bahwasanya di bulan Ramadan memiliki istimewaan, di antaranya adalah di bulan Ramadan doa kita itu mustajab.
Nabi SAW bersabda, salasu da'awatin la turad. Kalau di hadis yang lain, salasu da'awatin mustajabah. Ada 3 waktu yang mana doa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mustajab. Yang pertama kata Nabi SAW, da'watul walid liwaladihi, yaitu doanya orang tua kepada anaknya, mustajab. Kemudian kata Nabi SAW yang kedua adalah da'watus shaim, adalah doanya orang yang berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah da'watul musafir, yaitu doanya orang yang bepergian, musafir. Nah, mungkin yang memudik, nah jangan lupa apa? Memperbanyak doa. Orang yang ditinggalkan menitipkan apa? Doa. Bukan oleh-oleh, Pak. Oleh-oleh itu nomor sekian. Doa dulu. Karena ketika lagi safar, kita itu mustajab doanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita bertanya-tanya dan itu menjadi keinginan kita bersama bagaimana doa kita ini menjadi doa yang mustajab. Maka para ulama dan juga dikuatkan oleh sabda Nabi SAW, ada kiat-kiat agar kita atau doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu semua muslim dan muslimat ingin doa kita dimustajab. Betul apa tidak? Betul. Tidak ada sebuah doa yang dipanjatkan oleh seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali doa tersebut diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah doa tersebut harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ikhlas. Ikhlas tersebut menunjukkan bahwasanya benar-benar kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berdoa kepada Allah tetapi juga masih bergantung kepada makhluknya. Masih bergantung kepada yang bukan memiliki hak untuk mengabulkan sebuah masalah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Berdoalah atau beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ini adalah syarat utama agar kita ingin doa kita diterima. Kemudian syarat yang kedua atau kiat yang kedua adalah mutaba'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti sunnah Nabi SAW dalam berdoa. Apa di antara sunnah Nabi SAW dalam berdoa? Yang pertama adalah kita berdoa dalam keadaan kita berdoa pertama adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jangan berdoa langsung minta fulus. Doa nggak ada muqaddimah langsung minta fulus, Pak. Doanya dimustajab tapi masih nomor nanti. Karena adabnya kata Nabi SAW, dan Nabi SAW berdoa itu pertama adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Harus banyak muji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sebuah riwayat mengatakan, di antaranya adalah barang siapa dia menyebutkan dalam doanya, ya Hayyu ya Qayyum, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berdoa apa yang dia inginkan, maka doa tersebut akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah menyebut nama atau memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini agar kita doa kita tuh ekspres gitu loh. Agar kita doa kita itu menjadi prioritas dibandingkan yang lain. Emang semua doa itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada prioritasnya. Ya tadi, pertama adalah memuji Allah, yang kedua adalah bersolawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian adab yang berikutnya dalam berdoa adalah kita berdoa dalam keadaan yang berwudu. Ya, itu diusahakan kita berdoa dalam keadaan berwudu. Insya Allah semuanya masuk masjid, qiyamul lail, kunut dan seterusnya semuanya dalam keadaan berwudu. Kemudian diusahakan apa? Menghadap kiblat. Ya, diusahakan menghadap kiblat. Itu juga termasuk adab dalam berdoa. Itu yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah SAW berdoa, yaitu menghadap kiblat, bergeser Nabi, ya, menghadap ke kiblat dalam berdoa. Kemudian kiat yang ketiga agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bahwasanya kita itu mantap yakin kalau doa kita itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan
ragu. Aduh, doa saya ini diijabah nggak sih sama Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan dari kemarin dulu anak minta sayyarah sampai sekarang nggak dikasih gitu. Nah, ini harus yakin. Tentunya dari tadi memuji Allah, kemudian bersahabat dari Muhammad SAW, kemudian yakin bahwasanya doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Muslim. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan posisi engkau itu yakin bahwasanya apa yang engkau minta itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Minta apapun harus yakin bahwasanya kita itu atau doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita yakin, kita juga harus mensucikan hati kita ketika dalam berdoa. Kita yakin, kemudian hati kita jangan lalai. Makanya orang kalau doa sampai menangis, itu bukti bahwasanya dia yakin doa itu hanya Allah yang mendengar. Sebagaimana disabdakan Nabi SAW, ketika engkau berdoa, maka nangislah. Kalau seandainya tidak bisa nangis, mafal yatabaku, maka berusaha untuk nangis. Itu menunjukkan bahwasanya kita selalu meyakini doa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dimati Allah Subhanahu wa taala, kiat yang keempat bahwasanya agar doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, harus mensucikan diri dari perkara yang haram. Harus mensucikan diri dari perkara yang haram. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW dan juga ada di hadis Arba'in An-Nawawi, ya, karangannya Imam An-Nawawi rahimahullah. Nabi SAW mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala thayyib, baik, maha baik, la yaqbal, tidak akan menerima apapun dari seorang hamba yang tidak baik. Maka kata Nabi SAW, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada rasulnya, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah dari apa yang aku berikan kepadamu, yang apa? Thayyibat, yang baik dan halal. Jangan sampai ketika kita sudah khusyuk dalam berdoa, syarat-syarat atau kiat-kiat pertama, kedua, ketiga sudah kita penuhi, tetapi kita masih mengkonsumsi barang haram, masih harta haram kita gunakan. Ya, mungkin tidak sebatas dia memakan, mengambil hak orang lain. Tidak itu saja, banyak sekali muamalah-muamalah yang menimbulkan seseorang atau doa tersebut tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah akilur riba. Memakan harta riba. Dan banyak sekali praktek-praktek harta riba yang ada di kalangan masyarakat, dan ini menjadi penyebab doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya sangat nyata. Di hadis yang sama, Nabi SAW, ada seorang laki-laki yang datang. Ya, hadis yang masyhur, yang sangat terkenal. Ada seorang laki-laki yang datang dengan lagi musafir, lagi safar. Tadi hadis pertama, safar termasuk waktu yang mustajab. Ya, dia laki-laki lagi safar, datang kemudian berdoa. Bajunya compang-camping, kemudian mengangkat tangannya, ya Rabb, ya Rabb. Apa kata Nabi SAW? Wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Dia mengangkat tangannya, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bajunya dari hal yang haram, makanannya dari hal yang haram, minumannya juga dari hal yang haram. Baik itu haram zatnya maksudnya seperti khamr, haram secara zat, tapi atau haram secara sifat, maksudnya adalah dia memang halal sebenarnya dimakan, tapi karena punya orang lain menjadi haram dia dimakan, makanya barang tersebut menjadi haram. Maka kata Nabi SAW, dari mana dia inginkan doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kiat-kiat
agar doa kita itu menjadi doa yang benar-benar menjadi prioritas. Allah Subhanahu wa taala rumusnya la yaqbalu illa thayyibah. Allah tidak akan menerima apapun, baik itu sedekah, baik itu doa, baik itu apalah yang diminta oleh seorang hamba, kecuali dalam keadaan yang baik. Maka kita semuanya jamaah nikmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi doa kita yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 terakhir bulan Ramadan ini, karena di 10 terakhir bulan Ramadan adalah doa yang mustajab. Ya, terutama di sepertiga malam harus kita memilih waktu-waktu yang mustajab. Di samping bulan Ramadan adalah bulannya mustajab, dan juga ada waktu-waktu di bulan Ramadan yang mustajab. Jadi mustajabnya berlipat-lipat, Pak. Karena doa itu menjadi mustajab ada 3 hal. Kapan doa itu menjadi mustajab? Yang pertama karena syaraful makan. Ya, artinya adalah tempat tersebut memiliki keistimewaan tertentu, seperti Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Karena tempatnya memiliki keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka doa di sana mustajab. Bahkan ibadah di sana berlipat-lipat ganda pahalanya. Syaraful makan. Kemudian yang kedua adalah syarafuz zaman. Istimewanya waktu. Waktu, walaupun bukan di tempat yang tidak istimewa, tapi bertepatan dengan waktu yang istimewa, doa itu menjadi mustajab. Contohnya kita sekarang ada di bulan Ramadan. Terlebih kita berada di 10 terakhir bulan Ramadan. Atau ada di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Itu juga mustajab. Atau juga antara adzan dan iqamah. Seperti yang disabdakan Nabi SAW, ad-du'a'u bainal adzan wal iqamah la yurad. Bahwasanya doa antara adzan dan iqamah itu tidak tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah syarafud da'i. Keistimewaan orang yang berdoa. Apakah dia berdoa memenuhi syarat tadi? Kalau dia berdoa memenuhi syarat tadi, dia prioritas. Insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian atau dia orang yang memiliki derajat tinggi dari Allah Subhanahu wa taala, seperti seorang muslim meminta doa kepada orang tua, atau seorang muslim meminta doa kepada gurunya, seorang seorang istri minta doa kepada suaminya. Karena apa? Syarafud da'i. Artinya yang berdoa itu memiliki kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai penutup, bahwasanya doa itu, apakah semua doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan. Apakah semua doa diterima, Bapak? Iya. Semua doa diterima. Dia dengan syarat tadi tidak berdoa dalam keburukan. Nah, keburukan maksudnya adalah contohnya memecah belah hubungan. Ya, tali silaturahim. Semoga dia enggak akur, gitu. Itu enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena doa keburukan. Ya, doa keburukan yang memang tidak ada hubungannya sebelumnya, kecuali doa keburukan yang memang dia adalah madlum. Apa itu madlum? Yang terdolimi. Karena dakwatul madlum mustajab. Ya, dakwatul madlum laisa lahu al-hijab. Tidak ada batasan, langsung diterima oleh Allah Subhanahu, walaupun doanya buruk. Maka hati-hati orang yang kita dolimi, maka harus kejar maafnya. Itu yang paling utama. Jangan sampai dia sampai dia berdoa kepada Allah yang tidak. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ketika melihat temannya berdoa, dia takut. Imam Syafi'i, jangan-jangan nama saya yang diadukan kepada Allah Subhanahu wa taala nih. Jangan-jangan nama saya yang diadukan tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mungkin saya salah sama dia, sama temannya. Akhirnya dia meminta, apa yang engkau minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah engkau mengadukanku kepada Allah? Enggak. Aman dia. Maka hati-hati terhadap dakwatul mazlum. Maka doa itu, kata Nabi SAW, hadis Imam Tirmidzi, bahwasanya doa itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada 3 tahapan. Dan insya Allah ma'ruf ya. Yang pertama langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat-syarat tadi, dengan kiat-kiat tadi, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Meminta mobil, besok datang mobil. Dapat arisan, dapat mobil.
Ya, atau minta apa? Minta, kalau yang masih bujang minta jodoh, langsung besok datang jodoh. Tiba-tiba datang. Yang soleh dan soleha. Atau minta apapun, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, fauran, langsung, kontan. Kemudian yang kedua, tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi apa? Ya, depending. Ya, ini yang ketiga sebenarnya. Depending nanti di hari kiamat. Ya, nanti di hari kiamat tiba-tiba seorang ini yang dulunya minta doa, mungkin minta Rabbana setiap hari. Tapi kok anak kok tetap miskin aja ya? Dari kemarin anak minta apa? Minta saya, minta ini, minta, kok nggak pernah diterima-terima? Mungkin. Dan itu pasti Allah Subhanahu wa taala akan tunda nanti di hari kiamat, akan mendapatkan syafaat dari doa yang ikhlas tadi ketika di dunia. Kemudian yang ketiga, dijauhkan dari marah bahaya yang lebih jahat atau yang lebih buruk daripada yang lainnya. Jadi ketika seorang muslim temannya seandainya subhanallah Allah takdirkan celaka, dia enggak. Padahal bareng. Mohon maaf seandainya seperti naik motor. Ya, qadarullah kecelakaan. Temannya subhanallah seandainya temannya tidak terselamatkan tapi dia selamat. Nah, berarti ada doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin secara konteksnya tidak diterima apa yang dia inginkan, tetapi lebih baik daripada itu, yaitu apa? Hifdzun nafas. Artinya adalah jiwanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah agar doa kita lebih mantap lagi di 10 terakhir bulan Ramadan, agar doa kita lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa kita semuanya menjadi doa yang mustajab, terutama di 10 terakhir bulan Ramadan, di sepertiga malam di bulan Ramadan ini, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa. Mungkin saja dapat saya sampaikan. Wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa qiyamul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.